Wah, ini fix sih, bikin gua lapar. Lihat dong, ini dia. Mereka masak sayur sop. Das jaketnya rada creepy ya. Di video yang ini ada yang ninggalin komen, yaitu atas nama UNN, Un. Jadi dia nantangin gue untuk bikin video yang serupa tapi dengan tema yang bervariasi. Nah, gue pikir seru juga ya idenya. Jadi di video ini gue akan menjawab tantangannya dengan membuat video 24-hour reading vlog. Dan gue akan membaca komik, karena kalau baca buku belum tentu 24 jam tamat satu buku gitu. Dan nanti di 24 jam ke depan, sekarang kan jam 12.15, jadi nanti keesokan hari di jam yang sama sekitar jam 12-an gue akan report berapa banyak volume komik yang berhasil ditamatkan dalam waktu 24 jam. Tapi bukan berarti gue nggak melakukan kegiatan lain ya, nggak sanggup juga kalau terus-terusan baca 24 jam. Gue tetap akan tidur, tetap akan mandi, makan, dan melakukan kegiatan lainnya. Di sela-sela itu akan gue selingi dengan membaca komik. Terus ini rencananya adalah komik-komik yang akan dibaca di vlog ini. Apakah bisa ditamatkan semuanya? Ini rata-rata standalone, ada yang series, dua judul series, yaitu The Flash Girl sama Juru Masak Paramaiko. Terus sekarang karena udah jam makan siang, gue belum terlalu lapar. Dan supaya lapar, gue mau baca komik tentang makanan yang satu ini, Gastronomale, yang dibuat oleh Katrina R. Fix sih, bikin gua lapar. Lihat dong, ini dia. Mereka masak sayur sop, tempe goreng sama sambal. Oke, gua order Grab dulu. Makan. Di tempat gue lagi habis gasnya, jadi order Grab food karena lagi diet ya. Jadi pas bulan Januari gitu berat gue sampai 61 kilo. Oh my god, 61,1. Kira dari situ mutusin untuk oke, harus mulai olahraga lagi, terus mulai ngejaga makanan lagi. Meskipun ngejaga makan, paling gue cuma ngebatesin makan di hari-hari biasa aja. Kalau misalnya keluar lagi ke mall gitu, gue bebasin gitu, gue mau makan apa aja terserah. Tapi pas di rumah gue coba ngatur makan, kayak misalnya nasi aja itu gue cuma batesin 80 graman sekali makan. Terus gue coba variasiin, harus ada sayurannya, harus ada proteinnya, terutama protein ini seperti yang bisa kalian lihat. Bentar, ini gue proteinnya dari tahu sama ini tempe penyet, nggak kelihatan ya? Ya bukan tempe, ini perkedel deng, ini tempe penyetnya. Ya beginilah kira-kira porsi makanan gue. Kelihatannya banyak ya, padahal kalau dibandingin sama porsi makanan gue sebelumnya, ini lumayan jauh lebih sedikit. Terus karena gue juga olahraga kan, jadi emang protein tuh penting banget supaya otot-otot yang dipakai buat olahraga itu bisa recovery kalau udah dikasih asupan protein. Halah, yaudah gue makan dulu. Tadi di episode 1 mereka bikin gua ngiler karena masak sayur sop. Terus di episode kedua, jadi ini tuh per episode gitu loh, tulisannya ada episode, ini ada episode ya kan. Di episode 2 tuh mereka ke cafe, tapi kafenya itu khusus nyediain teh, berbagai macam teh. Jadi dapat pengetahuan tentang jenis-jenis teh, gimana cara prosesnya sampai ada teh hitam, teh hijau, teh putih, teh kuning gitu-gitu kan. Ini di mana ya, beneran ada nggak ya kafe tehnya? Gue pengen nyobain juga. Terus jadi ini tuh ceritanya tentang 4 orang sahabat, cowok-cowok semua. Ada Krishna nih, yang ini Krishna, terus ada ini yang rambutnya kuning, Theo, terus ini orang kaya namanya Abi. Ceritanya dia punya, orang tuanya tuh punya restoran terkenal gitu. Sama satu lagi namanya Tian. Jadi terus nanti tiap episode, atau kalau di komik mungkin chapter kali ya, jadi tiap chapternya itu ceritanya beda-beda gitu ya. Menarik sih menurut gue. Terus kekurangannya paling yang gue temui sampai
sampai di halaman ini belum banyak sih. Adalah beberapa dari mereka kan datang dari daerah. Terus kalau lagi ngomong pakai bahasa daerah, gue kurang bisa nangkep gitu. Kalau kecuali daerah Jawa sama daerah Sunda masih bisa paham. Tapi di sini si Tian tuh dari Aceh apa Medan apa Padang ya, gue lupa, Padang kalau nggak salah. Jadi gue kurang paham. Ada sih ininya apa catatan kakinya gitu, tapi tetap nggak bisa ngertiin ya. Ini wholesome banget. Seneng deh bacanya. Apa ya, udah mah tokohnya tuh orang Indonesia, terus kayak interaksinya nggak bikin cringe gitu. Seneng aja ngeliatin interaksi keempat cowok-cowok ini. Terus ternyata si Krisnanya yang ini tuh punya adik perempuan namanya Patmi. Terus dia seneng bikin kue. Terus dia punya akun Instagram juga, terus followersnya banyak gitu. Makin ke belakang ada satu toko baru diperkenalkan. Jadi pengen baca lanjutannya. Suka sih, ini recommended buat kamu yang nyari komik-komik tentang makanan. Gue recommend sih komik yang satu ini. Udah gitu dalamnya isinya tuh colorful, gue baru ngeh. Maksudnya dari tadi baca kayak nggak ngeh, ini tuh full color gitu loh dari awal sampai akhir. Terus harganya juga cuma 62.000 gitu. Menurut gue sih ini murah ya, nggak tau deh ada komik lain nggak yang berwarna dan harganya sama atau bahkan lebih rendah dari ini. Menurut gue ini sih murah gitu kalau dibandingin dari internasional ya, mungkin karena bayar rights jadi harganya 60.000 tuh dapetnya hitam putih gitu ya karena komik internasional. Tapi rekomend. Gue bikin kopi karena sebenarnya tadi gue sempat ketiduran. Abis makan gue tidur, astaga. Apa yang terjadi dengan diriku? Ya, untuk kasih tambahan tenaga supaya bisa baca sampai malam, jadi gue bikin kopi. Dan karena udah selesai baca Gastronomale, sekarang lanjut baca apa ya? Mumpung lagi baca komik tentang makanan, jadi kayaknya gue mau baca komik tentang makanan lagi. Yang ini berarti, atau ini ya, Maiko. Mending Our Dining Table atau Maiko ya. Ini dulu deh, Our Dining Table, soalnya ini berseri. Terus gue udah baca yang volume 1-nya sebenarnya. Jadi tinggal baca yang 2 sama 3. Gue baru beli 3 volume karena pengen nyobain. Dan ternyata volume 1-nya cute, gue suka. Jadi nggak tau deh bakal terus ngoleksi apa enggak, kita lihat nanti. Tapi yang pasti sekarang gue mau baca ini dulu, Our Dining Table. Baru aja namatin ini, oh my god, gue suka. Jadi ini tuh ceritanya tentang si ini tokoh utama cowoknya, namanya Yutaka, sama satu lagi Minoru. Nah si Minoru ini tuh punya adik cowok yang ini namanya Tane-kun. Jadi singkat kata, suatu hari mereka bertiga ini tuh ketemu gitu, dan dari sanalah cerita di sini tuh bergulir gitu ya. Gue suka karena apa ya, romansnya tuh progresnya tuh pelan-pelan banget, jadi kayak cute aja gitu ngelihat perkembangan hubungan antara dua cowok ini. Dan pertemuan mereka pun terjadi karena makanan gitu, karena si adenya Tane-kun ini minta bekal yang lagi dimakan sama si Yutaka gitu ya, yaitu onigiri. Terus si Tanenya seneng sama
sama onigiri buatannya si Yutaka dan minta diajarin buat gimana cara bikinnya. Nah dari situ mereka jadi sering makan bareng. Gue seneng deh penulisnya atau mangakanya tuh berhasil bikin karakter-karakter yang hidup dan bikin pembaca tuh jadi care sama mereka masing-masing dari mereka ini gitu kan ya. Bahkan ayahnya si Minoru pun meskipun cuma tokoh figuran gitu ya, nongolnya sekali-sekali, tapi berhasil menarik perhatian gue gitu sebagai pembaca. Oh seneng banget deh, I love it. Seneng deh, 2 judul komik udah gue baca dan dua-duanya wholesome, menyenangkan, bacaan yang singkat dan meninggalkan kesan cukup mendalam. Halah. Oke, karena udah malam, ini sekarang jam 8 malam ya. Kayaknya gue mau ganti genre. Jangan baca komik makanan lagi, nanti lapar malam-malam gawat pengen nyemil. Jadi gue mau baca ini, mumpung malam Jumat gitu kan. Jadi gue mau baca yang agak-agak creepy sedikit, yaitu Tomie-nya Junji Ito. Jadi udah, gue mau baca ini dulu. Ini dust jaketnya rada creepy ya. Buka aja deh. Bagian dalamnya lebih netral gitu. Nih dust jaketnya kita singkirkan dulu. Oke, mari kita mulai. Jadi gue udah ngabisin ini Mujirushi The Sign of Dreams Naoki Urasawa. Terus semalam juga udah selesai ini, Tomie udah tamat. Sekitar jam 12-an gue namatin ini. Dan karena suami udah ada gitu, udah di kamar, jadi gak bisa ngerekam progres bacanya. Impresi gue terhadap Tomie, jadi ini tuh kan ceritanya tentang si tokoh Tomie ini ya, yang digambarkan sebagai wanita cantik dan akhirnya bikin cowok-cowok tuh terobsesi sampai pengen ngebunuh dan juga ngemutilasi dirinya. Begitu terus yang terjadi sepanjang cerita. Dan anehnya si Tomie ini tuh meskipun udah dibunuh, tapi dia tuh bisa hidup lagi gitu loh. Dan khasnya mangaka Junji Ito ya, ngegambarinya tuh bener-bener gross, bener-bener jijik gitu ya. Gak habis pikir. Tapi somehow ini tuh lebih creepy menurut gue dibanding Uzumaki. Karena kalau Uzumaki, objek yang jadi objek obsesi orang-orang itu adalah bentuk gitu ya, bentuk spiralnya itu. Jadi masih buat gue masih far-fetched, masih di luar nalar. Sementara di sini yang jadi obsesi orang-orang adalah sosok manusia dan khususnya di sini adalah seorang perempuan gitu. Jadi gue lebih bisa memahami ceritanya, memahami kengerian dalam cerita ini gitu. Favorit gue di sini kan cuma ada 9 cerita. Dan menurut gue yang paling serem itu yang Kiss sih. Dari volume 1 ini gue bisa ngebayangin kalau ini adalah cerita tentang, kalau dari segi perempuan ya, perempuan yang terobsesi pengen jadi cantik gitu. Sementara kalau dari segi laki-laki, mereka terobsesi untuk memiliki perempuan ini, tapi pada akhirnya jadi destruktif gitu, malah pengen ngebunuh dan ngemutilasi. Itu sih somehow yang gue ambil pelajaran dari ceritanya. Terus tadi pagi sampai sekarang, siang ini gue udah menamatkan Mujirushi. Ini juga nggak kalah bagus dari Monster. Gue kan baru baca Monster itu volume 1 ya, dan itu bagus banget, makanya sampai gue kasih rating 5 bintang. Dan ini juga gak kalah bagusnya. Menurut gue Naoki Urasawa tuh pinter ngebangun cerita gitu, bikin gue jadi kesedot ke dalam ceritanya, bener-bener invest gitu ke dalam misteri atau aksi dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Jadi ceritanya tentang si ayahnya dari anak perempuan ini. Anak perempuan ini namanya Kasumi ya, anak perempuan ini namanya Kasumi, dan juga ayahnya tuh udah terlilit utang, jadi bener-bener kondisinya drop banget. Dan akhirnya dia ketemu si sosok ini nih, bapak-bapak ini yang giginya tonggos. Si bapak-bapak ini tuh bikin plot pencurian sebuah lukisan gitu kan.
di Prancis sana. Jadi nanti si anak ini sama bapaknya akan terbang ke Prancis. Kita akan ngikutin aksinya mereka. Pertanyaannya apakah aksi pencurian itu berhasil atau enggak gitu ya. Menurut gue ini keren sih, dan diceritakannya itu dari beberapa sudut pandang. Ada dari sudut pandangnya si Kasumi dan bapaknya, terus nanti ada di sisi lain sudut pandang kepolisian, nanti di sisi lain ada sudut pandang tokoh lain. Jadi kita pembaca jadi mikir nanti ini bakal ketemunya gimana, plot twistnya bakal kayak gimana, dan plot twistnya menurut gue cukup menarik gitu ya. Jadi untuk kategori komik standalone ini worth it untuk dibaca. Dalam waktu 24 jam gue cuma bisa namatin 4 komik standalone ini ya, tapi wajar sih ya, soalnya tebel-tebel banget ini gitu kan. Kalau kamu sendiri pernah nggak nyobain 24 jam cuma baca komik, dan berapa volume yang bisa kamu habiskan? Bisa share di kolom komen di bawah ya, atau bisa juga share mengenai judul mana yang paling menarik perhatian buat kamu dan pengen kamu baca. Tulis juga judulnya di kolom komen di bawah. Thank you banget udah ngikutin vlog ini sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video berikutnya. See ya!